Sebetulnya apa sih Tat, yang bikin orang tuh tidak mampu melihat kemudahan itu? Hanya fokus dengan yang susah-susah, padahal itu beriringan. Itu mulai dari mana tuh Sat, supaya kita mengubah, ya menata ruang batin sesuai dengan judulnya Sat, inner game, supaya kita lapang tadi, ketemu hikmah dan lain sebagainya. Boleh digali Sat? Ya, kita gali bareng-bareng ya. Jadi kita ini kan punya ekspektasi kebahagiaan masing-masing, punya keinginan atau bahasanya punya ego. Yang ketika kita punya ego, mungkin ngelihat banyak orang yang kok hidupnya lebih bahagia, hidupnya kok enak banget. Coba kan saya kayak dia gitu Sat ya. Di rumput tetangga lebih hijau kan gitu kan. Sehingga kita itu suka membandingkan dengan orang lain, mengukur kebahagiaan itu lewat dimensi orang lain. Padahal kita kan nggak tahu kan orang lain juga struggle dengan kehidupannya masing-masing. Judulnya beda mungkin. Beda judul kan. Tapi ketika kemudian kita punya keinginan itu, terus kemudian apa yang kita harapkan itu tidak terjadi, sehingga itulah kemudian kita muncul kecewa, merasa itu sebagai satu masalah, lalu kemudian kita nggak terima, karena hidupnya kan pengen bahagia, tapi dengan cara seperti itu, sehingga apapun yang kita inginkan nggak tercapai, kita nggak mudah untuk bisa menerima realita, yang akhirnya ya berontak, nggak terima, sehingga yang dianggap masalah itu adalah pemicu-pemicunya itu kan. Apakah ya saya itu masalahnya kan istri saya, masalahnya kan suami saya, masalahnya adalah anak-anak saya kok nggak mau berubah. Nunjuk keluar terus ya. Nunjuk keluar sana itu sumber masalahnya di situ. Coba kalau suami saya nggak begitu. Iya. Coba kalau secara bisnis saya juga nggak ada masalah, semua utang sudah beres, saya mungkin lebih tenang lah Mas. Jadi mengidam-idamkan semua ketenangan hidup itu kalau semua yang di luaran sana itu sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dirinya. Padahal kan hidup di dunia ini kan tidak seperti itu. Bahkan ketika kita pada level tertentu sama Allah itu malah diberikan ujian-ujian yang mungkin lebih berat ya, yang menurut kita ini akan membuat hati ini juga goncang dan sebagainya. Nah, sehingga kesadaran untuk bisa memahami bahwa semua persoalan itu ya berawal dari ketika kita sanggup nggak menerima apa yang terjadi dari faktor-faktor realita eksternal itu. Ketika kita sudah mulai bisa qanaah ya, sudah bisa mulai berdamai, bisa mulai merangkul keadaan itu, dan yang dirangkul juga bukan sekedar kejadiannya juga, tapi memang menatap bahwa itu semua dari Engkau ya Allah, pasti baik, pasti ada hikmahnya dan akan baik pada akhirnya. Dan ketika itu menyadari itu memang dari Allah, itu nanti lebih enak gitu, lebih menerima, ya, lebih qanaah dan sebagainya.